kali ini saya akan membahas tentang konsep perencanaan pusat studi dakwah. Tapi sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu dua buku referensi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ini ada buku Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Terus yang kedua ada Manajemen Dakwah Islam. Dan setelah saya jelaskan nanti, baru saya akan kaitkan dengan materi yang saya sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang konsep perencanaan pusat studi dakwah. Pokoknya nonton sampai habis ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan buku tentang Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Setelah saya menganalisis buku tentang manajemen ini, saya menyimpulkan bahwa pentingnya perencanaan dalam manajemen. Perencanaan adalah proses menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Hasil dari perencanaan adalah rencana. Nah, rencana ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan dan juga sebagai dasar untuk melakukan pengendalian. Rencana juga membantu mengurangi risiko kegagalan. Perencanaan juga melibatkan proses memilih di antara berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Ini berarti bahwa perencanaan bukanlah kegiatan yang statis, melainkan dinamis, dan selalu melibatkan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip perencanaan yang disajikan dalam buku ini juga memberikan kerangka kerja yang solid untuk memahami dan menerapkan perencanaan secara efektif. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya tujuan, efisiensi, dan prioritas dan kesinambungan dalam proses perencanaan. Maksud dari perencanaan yang ada di buku ini juga disimpulkan bahwa maksud utama perencanaan adalah sebagai alat bantu bagi manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya di buku ini juga menjelaskan tentang prosedur, di mana menurut George Arteri, prosedur adalah serangkaian langkah-langkah yang saling berkaitan dan membentuk urutan kronologis untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Prosedur ini memberikan petunjuk yang sangat detail mengenai cara melakukan suatu pekerjaan mulai dari langkah awal hingga akhir. Mengenai strategi-strategi dalam perencanaan yang dilakukan oleh Prof. Elsie Serrell, strategi-strategi yang dijelaskan di buku ini merupakan taktik-taktik yang dapat digunakan dalam dunia perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Masing-masing strategi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, serta dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang buku Manajemen Dakwah Islam. Setelah saya analisis buku ini menjelaskan bahwa pentingnya perencanaan bagi proses dakwah, karena setiap usaha apapun tujuannya hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien bila mana sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Demikian pula usaha dakwah Islam yang mencakup segi-segi yang sangat luas itu pun dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Bila mana sebelumnya sudah dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan perencanaan secara matang pula, perencanaan adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan dakwah. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat menjalankan dakwah dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di buku ini juga menjelaskan bahwa pentingnya perencanaan yang fleksibel, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan dakwah. Meskipun perencanaan yang matang sangat penting, namun kondisi di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, rencana harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi. Sebelum melakukan program dakwah, lakukan analisis SWOT atau SWOT. Karena untuk mengidentifikasi peluang, kelemahan, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Nah, contoh lain dari perencanaan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ketika beliau hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah, beliau telah melakukan berbagai persiapan baik secara fisik maupun mental. Beliau menjalin hubungan baik dengan penduduk Madinah dan membuat perjanjian perdamaian Piagam Madinah.
Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan aspek-aspek strategis dalam menjalankan dakwah. Pembentukan masyarakat Islam di Madinah memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Islam yang kuat dan bersatu di Madinah. Beberapa poin penting yang bisa kita ambil adalah yaitu pentingnya masjid. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan umat Islam di sini. Masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, dan saling memperkuat tali persaudaraan. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama dan tempat berkumpulnya pemimpin umat. Nah, setelah dua buku ini tadi saya analisis, yaitu buku manajemen dan manajemen dakwah Islam, dari perbandingan mendalam antara prinsip-prinsip perencanaan dalam manajemen umum dan dakwah, saya dapat menarik kesimpulan yang menarik. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, yakni mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terdapat kesamaan dalam proses dan prinsip dasarnya, seperti perencanaan strategis, fleksibilitas, dan pentingnya evaluasi. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks dan fokus. Manajemen umum lebih menekankan pada efisiensi dan keuntungan, sementara dakwah berorientasi pada perubahan perilaku dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun terdapat perbedaan, prinsip-prinsip dasar perencanaan tetap relevan dalam kedua konteks. Perencanaan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik dalam dunia bisnis maupun dalam upaya menyebarkan agama. Tantangan dan peluang beberapa pertanyaan berdasar muncul dari perbandingan ini, seperti bagaimana menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif dalam perencanaan dakwah, atau bagaimana menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perencanaan jangka panjang dalam konteks yang dinamis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada video kali ini, yaitu tentang konsep perencanaan pusat studi dakwah. Jadi, perencanaan pusat studi dakwah adalah proses yang sistematis dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai misi dakwah dalam konteks akademis. Proses ini melibatkan pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek, mulai dari tujuan jangka panjang hingga detail pelaksanaan kegiatan. Terus yang selanjutnya ada tujuan perencanaan. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas, yang kedua ada penyusunan aktivitas, yang ketiga antisipasi perubahan, dan keempat ada pengembangan metode dakwah. Selanjutnya ada prinsip perencanaan. Yang pertama ada 5W1H, what, why, where, when, who, how. Terus selanjutnya ada analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Terus selanjutnya ada sasaran perencanaan. Yang pertama akademik dan keilmuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan publikasi. Yang kedua ada dakwah, pengembangan masyarakat untuk penyebaran nilai-nilai Islam, pemberdayaan masyarakat, dan penyelesaian masalah sosial. Yang ketiga ada kelembagaan untuk penguatan kelembagaan, kerjasama, dan manajemen yang efektif. Yang keempat ada sasaran khusus, fokus pada kelompok tertentu atau isu kontemporer. Yang selanjutnya ada prosedur perencanaan. Yang pertama ada proyeksi masa depan, penetapan sasaran, penentuan aksi dakwah, penetapan jadwal, penetapan metode dakwah, penentuan lokasi, penetapan biaya dan fasilitas, dan yang terakhir ada evaluasi dan monitoring. Mungkin teman-teman tadi bertanya-tanya ya, mengapa sebelum membahas materi tentang konsep perencanaan pusat studi dakwah, saya terlebih dahulu menjelaskan dua buku ini, yaitu tentang buku manajemen umum dan manajemen dakwah Islam. Alasannya adalah karena dua buku itu tadi ada sangkut pautnya sama materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Jadi teman-teman, titik temu buku manajemen umum tadi dengan materi yang saya sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar perencanaan, baik buku manajemen umum maupun materi tentang perencanaan pusat studi dakwah sama-sama menekankan prinsip-prinsip dasar perencanaan seperti pengumpulan data, analisis SWOT, penetapan tujuan, dan evaluasi. Selanjutnya ada fleksibilitas. Kedua sumber menekankan bahwa perencanaan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi dan lingkungan.
Yang selanjutnya ada alat bantu. Baik dalam manajemen umum maupun dakwah, penggunaan alat bantu visualisasi seperti diagram alur, grafik, dan tabel sangat membantu dalam proses perencanaan. Yang kedua, titik temu dengan buku, manajemen dakwah, dan materi yang saya sampaikan. Nah, tujuan dakwah. Kedua sumber sama-sama menekankan pentingnya perencanaan untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih besar, yaitu menyebarkan Islam dan membangun masyarakat yang lebih baik. Yang selanjutnya ada nilai-nilai Islam. Materi tentang pusat studi dakwah dan buku manajemen dakwah sama-sama menekankan pentingnya landasan nilai-nilai Islam dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Terus selanjutnya ada fokus pada masyarakat. Baik pusat studi dakwah maupun kegiatan dakwah secara umum harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam merancang program dan kegiatan. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.